punya calon kuat lain yang bisa menandingi dari Pak Ahok? Kok kemudian menolak nih Bang Rahmat? Kalau itu di luar daripada proses penjaringan ya, mengenai elektabilitas, terus terang saja tadi Bang Hari juga mengatakan bahwa partai ini masih panjang karena calon-calon yang lain juga belum deklarasi, belum jelas, belum ada yang deklarasi. Jadi sangat dinamis, sangat berubah. Kalau saya punya pandangan secara pribadi sebagai politisi yang 30 tahun, saya nih 30 tahun loh jadi politisi. Saya pikir saya sangat paham, sangat memahami situasi politik di Indonesia. Pertama, saya tidak begitu yakin dengan survei, ya, karena survei ini terus terang dulu saya Pojibowo, itu surveinya luar biasa, 47%, ternyata kalah sama Jokowi. Nah, oleh karena itu, kalau hanya berpatokan pada survei, ini tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang diatur dalam anggaran dasar adalah proses penjaringan yang dilakukan berdasarkan tingkatan. Kalau gubernur tingkat provinsi. Nah, kalau Pak Wiranto mengatakan ini button up, bukan top down, ternyata kita yang di bawah tidak merasa melakukan proses itu. Nah, oleh karena itu, menurut prediksi saya, kalau peta politik ke depan, saya hakul yakin, kalau saya secara pribadi ya, saya hakul yakin, Ahok ini bisa kalah dalam Pilkada 2017, bisa juga tidak masuk ke dalam putaran kedua. Jadi sangat ditentukan dinamika politik yang terjadi. Kalau PDI punya calon umpamanya, lalu Ahok sendiri, lalu Gerindra sendiri, ada 3 calon. Kalau 3 calon ini bertarung, PDI punya calon sendiri, saya hakul yakin Ahok tidak masuk kepada putaran kedua. Bang Rufinus, mungkin saya ke Abang nih, mendukung Ahok yang memang dalam survei ini cukup populer itu bisa saja dilakukan. Tapi kan ada cara lain, berkoalisi dengan partai-partai lainnya, kemudian mengusung calon yang cukup populer juga. Kenapa tidak jalan itu yang dipilih? Kenapa kemudian mengusung Ahok yang jelas-jelas maju lewat jalur independen? Nah, jadi kan itu, kalau pertanyaan itu kembali kepada yang bersangkutan gitu. Ini kan hanya syarat formal. Jadi Hanura menginisiasi bagaimana membantu teman Ahok melalui grassroots yang sudah ada, dan itu sudah dideklarasikan. Salah satu dari Sri Kandi Hanura sudah menyatakan bahwa dia akan melakukan sosialisasi di seluruh penjuru DKI bagaimana supaya Ahok ini bisa terpilih. Nah, jadi sebenarnya ada 2 hal yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah output, legal standing yang sudah diberikan oleh Partai Hanura kepada Ahok. Tentu mempunyai alasan. Kalau tadi dikatakan elektabilitas itu kita tidak percaya, saya bisa jelaskan sebenarnya. Jadi pertama, bagaimana orang tidak memilih Ahok? KTP-nya udah hampir 800 ribu. 800 ribu sekarang ya Bang ya? Belum tidak boleh didinai, tidak boleh didismiss. Yang kedua, 200 ribu, saya ralat 200 ribu. Sudah 800 ribu sekian. Yang pasangan 200 ribu, yang pertama tidak berlaku. Oke, katakanlah apapun itu, tapi selama satu pekan itu sudah terkumpul 300 ribu lebih, itu tidak bisa didinai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hanya Ahok lah yang bisa melakukan pembenahan tata kota di Jakarta selama ada gubernur di negeri ini. Itu yang kedua. Jadi bagaimana metropolitan itu berkaitan dengan kekuasaan, itu tidak bisa kita dinai juga. Jadi pilihan terhadap Ahok ini adalah pilihan yang memang kita harus pilih, karena sosok ini yang lebih berani. Bahwa beliau menurut Pak Rahmat ini dia masih kurang santun, ya kan, itu menjadi persoalan lain gitu loh. Nah, saya khawatir Bung Rahmat ini memang sejak dari awal tidak suka Ahok, tidak suka dari awal gitu loh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Hanura, sepanjang Ahok pilihannya, pasti beliau mengundurkan diri juga gitu. Jadi itu tidak bisa didinai. Jadi saya menghargai keputusan beliau, tapi makanya saya katakan itu tidak signifikan. Beliau mau keluar, mau enggak. Banyak kok dari partai Hanura yang udah keluar masuk lagi. Banyak yang sudah bikin partai datang lagi kok. Dan begitu bijaknya Ketua Umum Pak Wiranto menerima kembali mereka. Itu fakta. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut saya, mari kita benahi Jakarta ini dengan orang-orang yang memang sudah harus kita pilih, yang berani. Coba kita lihat Kalijodo. Sepanjang segala abad sebelum si Ahok jadi gubernur, Kalijodo itu tetap menjadi tempat pelacuran, perjudian dan segala macam. Beliau ini di Tanah Abang. Begitu, saya nggak tahu apakah ada sentimen pribadi karena di Obo-Obo itu Tanah Abang, saya juga nggak tahu. Karena beliau sebagai calon, dulu dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, kebetulan belum
dapat ya di Tanah Abang. Ya, Apakah tapi ada itu masalah gesekan lalu, itu? Ya. ya. Enggak, maksud saya gini, ketokohan seseorang itu dilihat dari hasilnya kan. Oke. Itu yang ingin saya Ya, jelaskan. Bang Rufinus, saya garis bawahi berarti ada 2 poin kenapa Hanura memilih Ahok. Selain elektabilitas juga ada figur ya pemirsa. Tapi kita tahu bahwa bukan hanya Ahok yang mencalonkan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, tapi begitu banyak calon lain. Ini dia informasi untuk Anda. Caca bisnis. Pilkada DKI Jakarta akan digelar tahun 2017 mendatang. Namun sejumlah bakal calon gubernur terus melakukan safari politik dan menyusun strategi. Berbagai cara terus dilakukan para bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk mencari dukungan dari masyarakat. Minggu 20 Maret, 3 bakal calon gubernur DKI Jakarta yakni Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, dan Muhammad Sanusi secara bersamaan mengunjungi rumpun masyarakat Betawi di kawasan Condet, Jakarta Timur. 3 bakal calon gubernur DKI Jakarta yang mengikuti penjaringan dari Partai Gerindra ini mengaku siap bersaing secara sehat. Dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Rumpun Masyarakat Betawi tersebut, ketiganya sepakat akan menjaga budaya Betawi jika diberi kepercayaan untuk memimpin Jakarta di periode mendatang. Senin 21 Maret, Yusril Iza Mahendra dan Abraham Lunggana melakukan pertemuan di posko jaringan Sukahaji Lulung di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah beberapa waktu lalu Abraham Lunggana atau biasa disebut Haji Lulung menyambangi Yusril terlebih dahulu. Ketika disinggung mengenai opsi untuk berpasangan dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta nanti, keduanya menjawab masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jumat 25 Maret, 2 bakal calon gubernur DKI Jakarta, Ahmad Dhani dan Sandiaga Uno menggelar pertemuan. Keduanya membicarakan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi menjelang pemilu kada DKI Jakarta 2017 mendatang. Pertemuan digelar di kediaman keluarga besar Sandiaga Uno di Kebayoran, Jakarta Selatan. Menurut Sandiaga, pertemuan ini membicarakan terkait kondisi ekonomi kekinian. Selain itu, keduanya juga membahas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi jelang pencalonan Pilgub DKI Jakarta 2017. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mengaku siap saling mendukung jika salah satu di antara mereka lebih unggul tingkat elektabilitasnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik, Bang Rahmat, ini kalau misalnya pada saat mencalonkan untuk seseorang maju dalam DKI Jakarta, Pilkada DKI ini kan memang ada bentuk musyawarah yang dilakukan oleh ADART partai itu sendiri. Tapi dia mengatakan bahwa abang ini terbelenggu dengan subjektivitas karena ketidaksukaan terhadap Ahok, kemudian pada akhirnya memutuskan mundur. Apalagi dia mengatakan kalau memang banyak nggak setuju, yang keluar kenapa cuma 2, Bang? Begini, Caca. Kalau saya secara pribadi, saya ini anak Jakarta, anak Betawi, dan saya pendiri Partai Hanura DKI. Saya sayang medara saya sayang sama partai saya, dan saya bersahabat baik dengan Pak Wiranto. Kalau seandainya Ahok dengan peragai yang seperti kita ketahui, bicara kasar, cenderung kotor, kadang rakyat dibilang maling, bahkan partai politik pernah dikatakan maling. Jadi kalau saya sebagai kader partai jelas tersinggung dengan pernyataan ini, dan orang seperti ini tidak pantas menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena ini ibu kota negara, banyak orang-orang hebat yang bisa mencalonkan jadi gubernur, dan saya yakin bisa lebih hebat daripada Ahok. Ya. Kalau Bang Rufinus bilang saya sentimen pribadi, ada betulnya juga, ada enggaknya juga. Betulnya memang sejak jadi wakil gubernur, saya juga udah aneh, kok ada ya seorang pimpinan kepala daerah kok peragainya seperti ini. Bahkan Caca, saya pernah paranin dia ke kantornya langsung. Paranin, bahasanya betul. Saya paranin ke kantornya langsung. Saya katakan, Ahok kalau mau mimpin Jakarta coba yang santun. Kalau mau beresin Tanah Abang, tokoh-tokohnya dulu dong dideketin. Nggak usah main di media seolah-olah di sana ada ini, ada ini, ada ini. Ini yang seperti ini, saya nggak mungkin lah. Jakarta ini saya yakin
Bang Ropinus, saya yakin kalau sekarang Ahok ini kan gubernur survei yang katanya elektabilitasnya bagus, dan juga gubernur media karena sering ada di beberapa media. Tapi faktanya, lalu sama teman Ahok yang ada di mal-mal, di kampung-kampung tidak ada geliat mendukung Ahok. Jadi kalau Ahok nanti mencalonkan, yang dukung ya itu aja tuh teman Ahok. Berapa dapatnya? 200.000, ya itu 200.000. Asal Caca tahu, Ahok ini belum diuji dipilih oleh masyarakat Jakarta, karena belum ada pemilihan langsung memilih Ahok. Ahok kan kemarin ikut Jokowi. Kalau saya sebagai caleg, saya dipilih, udah ada ribuan pendukung saya. Jadi kalau diadu head to head hari ini saya dengan Ahok, belum tentu juga Ahok menang. Nah, yang saya nggak habis pikir, katanya ini benar, katanya ada tekanan dari atas sehingga Hanura harus mendukung Ahok. Siapa di atas? Sohibnya Ahok, Jokowi, kan? Ini sudah jelas, bisa saja itu terjadi. Lalu Pak Wiranto menyatakan bahwa ini memang DPD, keinginan DPD katanya, bukan keinginan saya. Sementara DPD kan rapat sama kita kan salah satu pengurus harian rapat. Bang Ongen mengatakan ini perintah sudah dikeluarkan mendukung Ahok, siapa yang tidak setuju diam, keluar atau saya pecat. Jadi saya menyikapi hal seperti ini di partai yang era modern udah nggak zaman. Oke, dikonfirmasi Bang Rufinus, ini katanya ada ancaman dari tekanan elit tertentu untuk memutuskan agar Hanura ini mendukung Ahok. Dan transparansi nih Bang ya, pada saat mencalonkan Ahok ini untuk internal partai politik kayaknya sepertinya tidak berjalan karena ada gejolak yang terjadi di sini. Saya pastikan itu sepenuhnya tidak benar. Bukan. Saya pastikan sepenuhnya tidak benar. Mengapa? Masalah kecil aja saya sendiri sering empat mata dengan Pak Wiranto membahas masalah-masalah yang kecil. Jadi kalau mekanisme ini tidak dilalui, saya rasa itu salah besar gitu loh. Bahwa ada, yang saya katakan tadi, ini bermula dari sentimen pribadi yang tidak suka, kemudian mungkin dicoba untuk masuk di dalam konsep organisatoris, tetapi mungkin reject, ya kan? Nah, proses itu saya tidak mau tahu. Tapi yang pasti, di dalam proses mekanisme output yang diambil kebijakan oleh Ketua Umum, itu sudah melalui proses yang cukup panjang gitu. Saya pastikan itu tidak benar. Oke, tapi juga ada pertanyaan dengan kalaupun seandainya demikian, ingat di dalam peraturan organisasi kita di Hanura ya, pimpinan itu diberikan hak diskresi, diberikan hak privilege untuk mengambil sesuatu kebijakan tanpa terlibat siapapun. Setuju. Nah, itu. Setuju. Tapi proses itu dilakukannya bukan di DPP, Caca. Proses itu karena di tingkat provinsi, gubernur, dilakukannya di tingkat DPD. Siapa yang kita dengarkan? Ranting, PAC, cabang. Sudah dilakukan apa belum? Sudah. Rapimda kemarin. Rapimda yang cuma 30 menit tanpa materi, tanpa panitia. Kita nggak, udahlah, kita yang begini-begini kita tahu lah. Cuman ini terus terang, mundurnya saya, hari kemarin Ahok memakai baju Hanura, hari ini saya melepas baju Hanura karena kecintaan saya sama Partai Hati Nurani. Baik, Bang Rufinus, sebenarnya Hanura ini konsisten tidak sih mendukung Ahok? Apa mungkin ini kan masih 1 tahun lagi, semua bisa terjadi. Jangan-jangan awalnya dukung, kemudian mendukung calon lain pada saat nanti melihat elektabilitasnya. Kalau cuma elektabilitas menjadi patokan utama. Kalau saya lihat dari proses dari awal, Hanura akan konsisten pada saat sampai hari H pemilihan nanti gubernur. Itu yang saya yakini gitu loh. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Memang betul bahwa DPP, Ketua Umum, sangat mempunyai pengaruh, termasuk pada saat memilih beliau menjadi salah satu wakil ketua. Kalau tidak campur tangan Ketua Umum, beliau pasti tidak menjadi wakil ketua di DPD. Nah, ini harus kita maknai dulu. Jadi harus dua. Di Hanura ini ada neracanya banyak, ada neraca tahunan, ada buku harian, ada buku besar. Nah, ini menjadi pertimbangan gitu loh. Tidak mungkin Pak Wiranto memilih beliau ini, ya kan, dengan hal-hal yang tidak ada di buku beliau gitu loh. Nah, jadi beliau juga menjadi wakil ketua di DPD, mempunyai hubungan yang sangat signifikan dari kebijakan Pak Ketua Umum. Gitu. Baik, saya bantah sedikit. Kalau saya jadi wakil ketua, Pak Wiranto yang menentukan, tapi proses formaturnya jalan dulu. Betul. Lalu di-SK-kan oleh Ketua Umum. Mau saya, gubernur silahkan dipilih Pak Wiranto ditentukan. Tapi proses penjaringan di DKI jalan dulu. Itu mekanisme partai. Apapun perdebatannya pemirsa, saat ini ada 2 partai yang mendukung Ahok untuk maju sebagai gubernur, Nasdem dan juga Hanura. Tinggal 1 atau 2 partai lagi. Nah, apakah Ahok tetap pada jalur independen atau jangan-jangan kemudian berkoalisi dengan partai politik? Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, ini semakin mendekati akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Singkat saja nih Bang Heri melihatnya seperti apa? Apakah kemudian Ahok kemudian tetap akan jalur independen atau mungkin memilih opsi untuk berkoalisi dengan partai politik? Mengingat sudah 2 partai politik yang mendekat kepada dia. Iya, 2 itu kan baru 15 kursi. Ya. Hanura 10, kemudian Menyusul PAN atau Nasdem 5. PKB mungkin? Belum tahu, karena politik ini kan sangat dinamis. Itu yang pertama. Menurut saya yang kedua adalah ini fenomena menarik, Cak. Fenomena menarik apa? Partai politik Nasdem Hanura ini, terutama Hanura yang belakangan, itu mendukung setelah Ahok mengatakan maju independen. Menurut saya ini adalah sebuah proses politik yang tidak mudah diambil oleh Hanura, tapi beresiko. Kenapa beresiko? Kita tahu 2012 Ahok ini maju melalui Gerindra, lalu kemudian keluar. Kenapa Hanura tidak belajar dari proses ini? Ini menurut saya juga akan membahayakan bagi Hanura. Nah ini ya ke depan ya. Tapi kalau misalnya nanti Ahok tidak mendapatkan perahu partai, katakan kurang dari 7 kursi itu, lalu kemudian maju melalui independen, betul-betul ya, maju melalui independen, lalu kemudian pada saat proses politik yang terjadi, katakan Ahok menang misalnya, 5 tahun ke depan, Hanura dan Nasdem ini juga bisa dalam tanda petik ditinggalkan loh ya, karena kekuatan politik terbesar nanti ada di PDIP dan Gerindra. Nah menurut saya ini juga harus dibaca mestinya, jadi tidak melihat proses politik hari ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi di DKI hari ini, khususnya yang menimpa Hanura, ini adalah potret politik, terutama internal partai hari ini. Saya kira kita belajarlah dari ini. Jadi publik juga melihat bahwa sebenarnya kita banyak berharap gitu loh dengan partai politik, walaupun banyak orang hari ini tidak senang partai. Tadi Bang Rafinus mengatakan orang hari ini tidak percaya partai. Tapi kalau konflik hari ini mencuat ke publik, orang makin nggak percaya, Bang. Nah, gitu. Bang Rahmat, sekarang berarti Abang tidak berpartai. Apakah di luar sistem atau kemudian masuk ke dalam sistem politik, masuk ke partai-partai lain? Saya kasih tahu ya, saya di Jakarta ini insya Allah hampir semua aktivis masyarakat kenal saya. Saya berjuang tanpa partai pun insya Allah akan saya jalankan itu. Kalau seandainya partai politik, hampir semua partai politik yang ada di DKI, ketuanya sudah mengatakan sama saya menggelar karpet merah. Tapi saya tidak ingin berpartai dulu. Saya konsentrasi bagaimana memenangkan gubernur yang santun, cerdas, dan tidak korupsi. Cukup waktunya terbatas. Kira-kira Bang Rufinus, bagaimana kemudian agar Pak Hanura ini tidak melihat ini sebagai cikal bakal perpecahan internal dari partai politik Hanura? Sama sekali tidak. Jadi saya melihat tidak ada perpecahan di Hanura dengan kejadian-kejadian ini, dengan pemilihan Ahok sebagai calon gubernur DKI yang diusung atau yang didukung oleh Partai Hanura, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah perpecahan di Hanura. Nah, tadi menarik yang dikatakan kita belajar. Jadi kita harus juga melihat historikalnya. Kenapa saya katakan demikian? Ahok mulai dimusuhin orang setelah dia membuka korupsi di DPRD. Ingat itu. Ahok mulai dimusuhi orang karena membuat masyarakat miskin itu dibuat menjadi di rumah rusun. Jadi semua kegiatan Ahok, aktivitas Ahok yang baik, ya kan, coba bayangkan Pak, kalau Bang Rahmat ini punya tanah nih 1 hektar, ditempatin orang mau nggak? Nggak mau kan? Benar. Ini banyak masyarakat di Jakarta ini mendiami tanah negara tidak bayar, digusur nggak mau, malah dibilang ini suatu kegiatan yang tidak masuk di akal. Jadi logika yang tidak sehat ini dibalik seakan-akan dia menggusur orang lain. Gitu loh. Jadi harus pas kita legal standing berpikir kita juga harus jelas. Terima kasih Bang Rufinus, terima kasih Bang Rahmat, terima kasih Mas Heri. Intinya bahwa ini adalah dinamika partai politik, semua diserahkan kepada Anda bagaimana melihatnya. Masih panjang untuk kita menggelar Pilkada DKI Jakarta 2017 meskipun sudah terasa panas sekarang. Saya Cica Anissa mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.